warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu menganalisis tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah, beserta bukti atau dalil nakli dan aklinya. Sebelum melanjutkan pelajaran, marilah kita saksikan video berikut ini. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Kita akan menjelajah ruang angkasa. Kita akan tahu betapa kecilnya kita di hadapan Allah dan betapa maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah. Kita memulai perjalanan kita dari planet-planet yang ada di alam semesta. Dimulai dari bulan, Merkuri, ada planet Mars, Venus, dan inilah bumi yang kita tempati. Bumi kita terlihat kecil dari planet-planet yang lain. Ada Uranus, ada Saturnus, Jupiter, dan inilah matahari kita. Ternyata banyak sekali planet yang lebih besar dari matahari. Anak-anak, kita akan keluar dari galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat matahari dan bumi yang kita tempati. Kita akan pergi ke langit yang di sana banyak sekali bintang-bintang yang besarnya jauh melebihi matahari. Tabarakallah, subhanallah, bintang yang begitu besar tampak begitu kecil. Bagaimanakah dengan kita yang kecil sekali? Tampak seperti apakah kita di hadapan Allah?
yang sedemikian banyak ini dan yang begitu besar-besarnya tampak sangat kecil. Dan ternyata di alam semesta ini banyak sekali galaksi-galaksi. Di antaranya adalah galaksi Bima Sakti yang di dalamnya ada planet-planet, bumi, dan matahari. Di galaksi Bima Sakti inilah kita tinggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sekarang kita bisa membayangkan betapa besarnya Allah dan betapa kecilnya manusia. Setelah melihat video tadi, anak-anak pasti bertanya, untuk apa Allah menciptakan semua ini? Bagaimana Allah menciptakan alam semesta? Mengapa Allah menciptakan alam semesta? Untuk siapa Allah menciptakan alam semesta? Kita sudah belajar tentang akidah Islam pada bab sebelumnya. Di sana kita telah mempelajari bahwa pondasi awal dari akidah Islam adalah keimanan kepada Allah. Dan cara mengenal Allah adalah dengan memahami sifat-sifatnya. Maka saatnya kita mengenal Allah lebih dalam lagi dengan mengenali sifat-sifatnya. Secara umum, sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sifat wajib bagi Allah, yang kedua sifat mustahil bagi Allah, yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah artinya sifat-sifat yang mutlak harus ada pada zat Allah yang menunjukkan kesucian dan kesempurnaannya. Berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya itu, kita dapat mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu pasti ada. Sifat wajib bagi Allah ada 20, kemudian dikelompokkan lagi menjadi 4, yaitu yang pertama sifat nafsiyah. Artinya, sifat yang berkenaan dengan zat Allah hanya ada satu, yaitu wujud, artinya ada. Wujud Allah ini dapat dibuktikan dengan keberadaan alam raya ini. Tidak mungkin alam raya ini tidak ada yang menciptakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam, tsumma stawa 'alal arsy. Artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Yang kedua yaitu sifat salbiyah, yaitu sifat yang harus ada pada Allah sebagai bukti keberadaan dan kesempurnaannya. Sifat salbiyah ada 5, yang pertama qidam, terdahulu, baqo kekal, yang ketiga mukhalafatul hawadisi, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Yang keempat qiyamu binafsihi, yang kelima wahdaniyah, artinya Maha Esa. Sifat ma'ani artinya sifat wajib bagi Allah yang dapat dilogikakan oleh akal manusia dan dirasakan oleh panca indera sehingga keberadaannya bisa diyakinkan kepada orang lain. Sifat ma'ani ada 7, yang pertama qudrah, iradah, ilmu, artinya yang maha mengetahui, hayat, sama artinya maha mendengar, basor artinya maha melihat, dan kalam artinya maha berfirman. Kemudian sifat maknawiyah adalah sifat yang bersandar pada sifat ma'ani atau tidak dapat berdiri sendiri. Karena setiap ada sifat maknawiyah, ada pula sifat ma'ani.
sifat ma'nawiyah ada 7. Yang pertama, qadiran yang maha berkuasa atas segala sesuatu, muridan, aliman, hayyan, sami'an yang maha mendengar, basyiron yang maha melihat, mutakaliman yang maha berbicara. Demikian penjelasan dari Ibu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Mudah-mudahan mengerti dan dipahamkan oleh Allah. Dan jangan lupa like dan subscribe video pembelajaran ini. Jangan lupa lagi untuk mengirimkan materi yang sudah Ibu sampaikan ke e-learning. Dan Assalamualaikum